Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAT. Subscribe, like, share, komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya Masjid Baitur Rahman Kota Luxmawe yang dimuliakan Allah, para alim ulama, tengku-tengku, abu-abu, ya, tokoh-tokoh masyarakat yang berhadir. Alhamdulillah Allah perjumpakan dengan izinnya, dengan kudrahnya, dengan iradahnya kita pada malam yang berbahagia ini, di masjid yang berbahagia ini, sama-sama kita niatkan i'tikaf di masjid Allah sambil kita meniatkan untuk menuntut ilmu sebagaimana Abu Daud meriwayatkan dalam kitab beliau, kitab sunan beliau, yaitu kitab Ad-Da'wat, anna lillahi malaikatan suyahun, malaikatan suyahin. Jadi sesungguhnya Allah itu ada malaikat-malaikat Allah yang terus berjalan di muka bumi, ya. Fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila bughyatikum. Apabila mereka mendapatkan malaikat-malaikat yang berjalan-jalan di muka bumi itu, apabila mereka mendapatkan orang yang sedang mengingat Allah, maka mereka saling memanggil, tanadaw, saling memanggil, ya. Halummu ila bughyatikum, ayo kemari kepada sesuatu yang kalian harapkan, kalian inginkan. Ini tujuan kalian. Jadi malaikat ini berjalan di muka bumi, ya. Ada malaikat Allah macam-macam tugas daripada malaikat. Ada yang jalan-jalan di muka bumi ini hanya untuk mencari orang-orang yang mengingat Allah. Maka majlis ilmu itu termasuk adalah majlis untuk mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ikhlaskan niat kita, mari kita luruskan niat kita untuk mengingat Allah dan untuk memahami agama kita. Kemudian malaikat ini setelah itu mereka naik ke langit dan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala ayyi syai'in taraktum ibadi, kalian tinggalkan hambaku itu seperti apa, ya. Malaikat itu bilang bahwa hum yahmadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkurunaka, mereka memujimu ya Allah, ya, mereka mengingatmu ya Allah. Kemudian Allah tanya juga, ayyu syai'in yatlubun, mereka minta apa, ya. Allah tanya pada malaikat, mereka minta apa. Tanya ini bukan berarti Allah tidak tahu, ya. Allah ingin, ya, agar malaikat itu betul-betul menjawabnya. Apa itu? Yatlubunal jannah, ya Allah, mereka meminta surga. Jadi nggak salah kalau seandainya dalam majlis ilmu, majlis zikir kita mengingat Allah itu untuk jangan lupa minta sesuatu yang paling dahsyat. Apa itu? Surga. Begitu juga hajat-hajat yang lain, saudaraku yang dimuliakan Allah. Jadi dalam majlis ilmu itu adalah malaikat bersaksi kalau kita membaca, dan malaikat itu andai kata kita bisa tahu, kalaulah kita ikhlas dalam majlis ini, kita akan mendapatkan banyak malaikat yang berkerumunan di sisi kita. Maka doakanlah, ya, disukai kita berdoa dalam majlis ilmu di awal ataupun di akhir. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan melihat kepada membaca kitab Al-Isyarah ila Madhab Ahlil Haqq, karya daripada Abu Ishaq Al-Shirazi, ya. Kitab ini sebagaimana kita sebutkan adalah menjelaskan tentang apa itu akidah Ahlul Haqq sampai pada abad keempat dan abad kelima. Nah, selanjutnya kita lihat, kita baca pada malam ini
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah wa iyyahum thumma ya'taqiduna anna Allah ta'ala al-muhdithu lil 'alam mawsufun bi sifatin dzatiyyah wa sifatin fi'liyah. Abu Ishaq Al-Shirazi berkata, kemudian ahlul haq tu mereka meyakini apa? Mereka meyakini bahwa Allah yang telah menciptakan alam ini mausufun bisifatin zatiyah. Mausufun yaitu bersifat dengan sifat zat, wa sifatin fi'liyah dan juga dengan sifat fi'liyah, sifat tindakan, ya. Fa amma sifat adzatiyah fahiya ma yasihu an yusafa biha fil azali wa fi la yazal kal ilmi wal qudrah. Adapun sifat-sifat zatiyah itu adalah sifat-sifat Allah yang Allah bersifat dengannya sejak azali dan kemudian sejak sebelum penciptaan manusia, sebelum penciptaan makhluk dan juga setelah penciptaan makhluk. Seperti apa? Seperti sifat ilmu dan juga sifat qudrah dan yang lainnya. Wa amma sifat al-fi'liyah fahiya ma la yasihu an yusafu biha fil azal wa fi la yazal kal khalq war rizq. Adapun sifat-sifat fi'liyah itu adalah sifat yang Allah tidak kita katakan bersifat dengan sifat itu sejak azal, pada azal, ya, tetapi Allah bersifat itu pada kemudian, ataupun kita katakan, ya, Allah bersifat setelah penciptaan manusia. Seperti apa penciptaan segala makhluk? Seperti pencipta al-khalq war rizq, seperti Allah memberikan rizki dan Allah memberikan, dan Allah sebagai pencipta. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekilas kita lihat di awal ini. Lalu Ustaz, apa saja yang diyakini oleh ahlul haq sampai abad keempat saat itu? Mereka meyakini bahwa Allah memiliki sifat. Ini menolak orang-orang yang mengatakan Allah itu tidak memiliki sifat. Pada saat itu ada kelompok seperti Mu'tazilah yang mereka itu meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki sifat khusus, bahwa Allah mengetahui dengan zatnya, Allah berkuasa dengan zatnya, bukan dengan sifatnya. Kita katakan Allah mengetahui, Allahu alimun, betul. Dengan apa? Bi'ilmihi, dengan ilmunya. Kemudian Allah memiliki sifat kudrah, Allahu qadirun. Dengan apa Allah qadir? Dengan kudrahnya, ada sifat kudrahnya. Orang Mu'tazilah enggak begitu. Mereka meyakini bahwa Allah itu kudrah, kuasa dengan zatnya, kemudian Allah mengetahui juga dengan zatnya. Jadi mereka tidak meyakini akan adanya sifat yang berbeda pemahamannya dengan zat. Sehingga ketika ahlul haq mengatakan bahwa Allah bersifat dengan sifat zatiyah dan sifat fi'liyah, ini menunjukkan sebuah rahasia besar dan penting bahwa ahlul haq, akidah ahlul haq adalah kita meyakini Allah memiliki sifat. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka itu enggak percaya pada sifat, itu orang Mu'tazilah, ya, orang Mu'tazilah. Ahlul haq mereka meyakini dan percaya kepada adanya sifat Allah. Nah, sifat Allah ini di dalam kitab ini kita lihat dibagi kepada berapa? Dibagi dua, sifatun dzatiyah wa sifatun fi'liyah, yaitu sifat zat dan sifat fi'il. Apa itu sifat zat? Nah, kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Ini pembahasan ilmu akidah, pembahasan ilmu tauhid. Kalau kita katakan, Ustaz, beriman kita kepada sifat Allah itu seperti apa? Ini kita bicara masalah ilmu, ada juga masalah iman. Kalau bicara masalah iman, beriman kepada sifat Allah adalah saya percaya, meyakini, seyakin-yakinnya tanpa ragu Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, memiliki sifat. Sifat apa? Sifat yang sempurna yang Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, begitu yang ada dalam hadis Nabi, dan begitu juga sifat yang Allah miliki yang tidak diberitahu kepada kita. Dan sifat Allah itu sempurna adanya, tidak terbatas. Segala sesuatu yang
tidak pantas dan aib itu tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu seperti itu. Itu sudah mukmin itu. Itu sudah beriman orang itu, nggak bisa dihukumkan kafir dia. Itu sudah mukmin, itu tataran iman sudah itu. Yakin dia seperti itu, udah mukmin dia. Lalu sekarang bicara masalah ilmu akidah. Bicara ilmu akidah, masuk masalah ilmu akidah. Nah, masalah ilmu akidah sekarang kita lihat. Abu Ishaq Al-Shirazi, masalah ilmu ini muncul gara-gara apa? Ada orang yang salah pikir. Ada kelompok Mu'tazilah yang mereka nggak meyakini adanya sifat. Nah, ini dia masalahnya. Mulailah ulama membahas. Begini, Allah itu memiliki sifat, dan kalian bilang Allah nggak memiliki sifat. Apa sifat Allah? Sifat Allah kalau kita klasifikasi itu ada dua macam, kata Abu Ishaq Al-Shirazi. Pertama apa? Sifat zatiyah. Yang kedua apa? Sifat fi'liyah. Dari mana kata-kata zatiyah dan fi'liyah ini? Itu ijtihad para ulama. Kalau tanya buat Nabi, ada nggak hadis Nabi mengatakan sifat zat, sifat fi'il? Nggak ada hadisnya. Ada nggak perkata Abu Bakar, Umar? Nggak ada itu. Kenapa? Ini ijtihad para ulama dalam ilmu akidah untuk membahas orang-orang yang salah memahami akidah. Ibaratkan orang buat obat, buat merek setelah itu. Padahal obatnya dari on murung, ya, on murung, on kelayu, onyo, onje, itu kalau buat kamereknya. Kenapa? Itu hasil buatan dia. Diucap, diramu begitu, jadi mereknya ini. Begitu. Ilmu akidah juga begitu, ijtihad para ulama. Lalu apa itu? Sifat zat itu adalah sifat yang Allah bersifat dengan sifat tersebut, ya, sejak azali dan sampai kemudian hari, sampai kapanpun. Seperti apa? Seperti sifat ilmu, sifat kudrah bagi Allah. Itu sifat zat yang selalu bersama dengan zat Allah Subhanahu wa taala kita pahami. Adapun sifat fi'liyah apa? Sifat fi'liyah itu sifat tindakan. Sifat tindakan adalah sifat di mana Allah bersifat dengan sifat tersebut, sehingga dari sifat tersebut ada asar kita lihat, seperti ada sesuatu yang lain yang muncul. Apa itu? Seperti Allah menciptakan, Allah memberikan rizki. Allah menciptakan berarti ada makhluk. Allah memberikan rizki berarti ada rizki. Ada sesuatu setelah itu. Maka beda sifat tindakan dengan sifat zat. Allah maha mengetahui, Allah memilih, Allah kudrah, qadir, itu sifat zat bersama dengan zat Allah. Walaupun gak ada makhluk, Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui. Walau tidak ada yang diketahui oleh Allah, Allah maha mengetahui. Kemudian Allah bersifat dengan sifat tindakan. Apa itu? Yaitu sifat fi'il. Berarti Allah itu maha menciptakan. Mana buktinya? Ada ciptaan Allah makhluk ini. Mana buktinya bahwa Allah memberikan rizki? Ada rizkinya. Nah, itu dia. Jadi para ulama memilah-milah, memisahkan. Untuk apa? Mudah kita kategori dan mudah kita pahami. Dibedakan dua sifat tersebut, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kita lihat, la yuqal innahu abadan kana khaliqan wa raziqan, lianna dzalika yuaddi ila qidamil makhluq wal marzuq, bal yuqal innahu abadan kana qadiran 'alal khalqi war rizq, 'aliman biman yakhluquhu wa yarzuquhu. Fa in qila innahu abadan al khaliq war raziq bil alif wal lam jaza. Nah, ini istilah, ini juga masalah dalam bahasa Arab. Kalau dikatakan di sini bahwa tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu abadan, selamanya menciptakan, selamanya memberikan rizki, itu tidak boleh begitu. Nah, kata Imam Abu Ishaq Al-Shirazi, beliau bilang apa? Kita nggak boleh mengatakan bahwa Allah selamanya menciptakan. Kenapa? Selamanya memberikan rizki. Kenapa? Kalau seandainya dikatakan selamanya Allah menciptakan, berarti ciptaan Allah itu jadinya qadim, selamanya ada. Sedangkan ciptaan Allah nanti fana dia. Sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Ya. Begitu juga dengan rizki yang diberikan oleh Allah. Rizki itu bisa hilang dengan kehendak Allah, boleh. Nah, tetapi boleh kita mengatakan bahwa
innahu abadan al-khaliq. Tapi boleh kita mengatakan bahwa Allah itu selamanya pencipta. Nah, ini dia. Selamanya pemberi rizki, boleh. Tapi selamanya menciptakan, tidak boleh. Tapi selamanya pencipta, betul. Beda-beda dia nih, beda dia. Letak bedanya di mana? Kalau selamanya menciptakan, artinya bahwa Allah menciptakan terus, kita ini diciptakan terus, jadi abadi kita. Enggak abadi kita. Ya, kita akan sirna. Semua kullu man 'alaiha fan, semua selain Allah bisa sirna. Tidak ada lagi ciptaan misalkan setelah itu. Ya, boleh. Ya, begitu. Ya. Semua makhluk dulunya tidak ada, kemudian ada dan kemudian tiada lagi. Nah, tapi Allah itulah pencipta satu-satunya selamanya, dan dia pemberi rizki selamanya, itu betul. Tapi memberi rizki dan menciptakan selamanya itu kurang tepat kita katakan. Kenapa demikian? Supaya menghindari daripada pemahaman makhluk itu qadim, makhluk itu selalu ada. Enggak, makhluk itu akan sirna. Ini dia maknanya ke sana, dikatakan oleh Abu Ishaq Al-Shirazi. Kenapa? Ada sebahagian kelompok manusia, pemahaman mereka mengatakan bahwa alam ini qadim. Allah kita katakan qadim, alam juga qadim. Alam itu azali, ya. Allah juga azali. Ada mereka yang berpemahaman seperti itu. Maka segala pemahaman yang menyamakan makhluk dengan Tuhannya itu dihindari oleh para ulama akidah. Jangan salah kita tutur, jangan salah kita yakini. Begitu adanya. Ya. Kemudian beliau masuk mengatakan, "Tsumma ya'taqiduna anna Allah Ta'ala 'alimun bi'ilmin wahidin qadimin azaliyyin yata'allaqu bi jami'il makhluqat, fala yakhruju makhluqun 'an 'ilmihi li'annahu law lam yakun mawsufan bil 'ilmi lakana mawsufan bi dhiddihi wa huwa al-jahlu." Kemudian apa lagi yang diyakini oleh para ahlul haq? Mereka meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu alimun, maha mengetahui, bi'ilmin, dengan sifat ilmu, wahidin qadimin azaliyin, dengan sifat ilmu yang satu, yang qadim dan azali sifat tersebut. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa rahasianya beliau katakan bahwa sifat Allah, sifat ilmu Allah mengetahui dengan sifat ilmu yang satu? Begini, yang Allah ketahui banyak tidak? Banyak. Macam-macam Allah tahu, macam-macam Allah tahu. Berarti ilmu Tuhan juga macam-macam? Enggak, ilmu Allah tetap satu, sifatnya satu. Janganlah kita meyakini bahwa seandainya Allah mengetahui banyak, berarti sifatnya juga banyak, sifat ilmunya banyak. Enggak. Dengan satu sifat ilmu Allah, Allah mengetahui segalanya yang banyak tidak terhitung itu. Ya, begitu. Itu pemahaman yang harus kita pahami. Disebut dengan bi'ilmin wahidin, dengan sifat ilmu yang satu. Ya, jangan kita pikir bahwa Allah mengetahui saya, Allah mengetahui bapak-bapak juga. Bapak ada berapa orang? 1 juta orang. Berarti ilmu Allah ada 1 juta juga. Kenapa? Supaya tahu semuanya. Enggak, Allah mengetahui semuanya dengan sifat ilmunya yang satu itu. Nah, qadimun azali, sifat itu, sifat ilmu itu qadimun bersama dengan zat Allah, dan azaliyun bersama dengan zat Allah. Yata'allaq bi jami'il makhluqat, dan ilmu Allah itu berhubungan dengan semua makhluknya. Tidak ada makhluk pun yang keluar daripada ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena kalau Allah tidak mengetahui makhluknya, berarti Allah bersifat dengan sebaliknya, Allah tidak tahu, dan itu mustahil pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu. Wadzalika naqdun warabbu azza wa jalla wadzalika naqsun warabbu azza wa jalla mausufun bi sifatil kamal la bi sifatin naqs. Karena sesungguhnya Allah itu bersifat dengan sifat yang sempurna, bukan dengan sifat yang naqis, sifat yang kekurangan ataupun aib, na'udzubillah. Qala Allah azza wa jalla wallahu bikulli syai'in alim, wa qala ta'ala anzalahu bi'ilmihi. Allah berfirman, Allah maha mengetahui atas segala sesuatu, anzalahu bi'ilmihi, dan Allah menurunkan Al-Quran itu dengan ilmunya. Sampai titik ini, apa yang mesti kita pahami dari sini, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah?
bahwa ahlul haq meyakini adanya apa? Adanya sifat Allah. Sifat Allah yang kita yakini Bapak Ibu sekalian, itu dari mana sumbernya? Dari Al-Quran dan dari sunnah Nabi SAW. Apa saja yang Allah sifatkan dalam Al-Quran, kita yakin itu sifat Allah. Orang Mu'tazilah ketika Allah mengatakan bahwa wallahu bikulli syai'in alim, Allah mengetahui segala sesuatu, ya, mereka enggak mengatakan wa ilmun itu sifat Allah. Nah, ini dia menjadi permasalahannya, ya. Sedangkan ahlus sunnah, ahlul haq meyakini bahwa ada sifat Allah, apa saja Allah sifatkan dalam Al-Quran, maka itu kita yakini sebagaimana adanya. Baik, sekarang kita lihat. Ini kan abad berapa ini di karang kitab ini? Abad keempat, abad kelima. Awal abad kelima di karang kitab ini. Ada enggak Ustaz di dalam kitab ini disebutkan sifat ini, nanti akan ada sifat kudrah, iradah, ilmun, hayyah, sama, basar. Ada enggak disebutkan sifat itu 20 dalam kitab ini? Enggak ada. Sifat yang 20 itu disebutkan dalam kitab ini? Enggak ada. Lalu kenapa juga ada kita sekarang kita mengetahui adanya sifat 20? Nah, ini ilmu ya. Ini ilmu, kita bicara masalah ilmu ini. Ya. Dalam kitab abad ini enggak. Tapi kemudian kok ada sekarang kita dengar kitab ada apa, kita ilmu tauhid sifat 20, kenapa? Nah, ini kita jelaskan. Ya, dengarkan baik-baik. Sifat 20 itu kalau kita baca itu ada pada abad ke-8. Ketika Imam Sanusi, ya, beliau membuat, ya, berijtihad membuat klasifikasi sifat untuk mudah dipahami dan dipelajari oleh anak-anak dan juga oleh orang setelah itu. Sedangkan al-mutaqaddimin, ulama-ulama ahlul haq di awal, mereka enggak sampai mengklasifikasikan seperti itu. Tapi Imam Sanusi kemudian di abad ke-8 beliau mengklasifikasikan, ya, sifat itu dilihat kepada, kalau di awal dibagi sifat zat dan sifat fi'il, begitu saja, ya, sederhana adanya. Ketika kemudian mutaakhirin mereka mengklasifikasikan, ada sifat wujudiyah, kemudian ada sifat subutiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Itu apaan Ustaz? Itu istilah dalam ilmu tauhid, klasifikasi yang muncul oleh ijtihad para ulama setelah itu untuk membeda-bedakan pemahaman kita tentang sifat Allah. Itu istilahi, itu istilah dipakai. Ya, ibaratkan obat, dulu nggak ada obat ini kok sekarang sudah ada. Itu sebenarnya daun itu dari dulu ada, tapi sekarang diramu dengan ini buat judul lain. Itu aja, ya. Sedangkan sifat Allah dari sejak dulu ada, diyakini. Ini semua sifat ma'ani yang kita sebutkan dalam kitab ini. Nah, ini yang pertama kita pahami, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Kalau kita baca pada abad yang sama juga, abad keempat, saya bawakan ini kitab I'tiqad ala Madhabis Salaf, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karangan daripada Imam Al-Baihaqi, ya, ahlul hadis beliau. Beliau meninggal tahun 458 Hijriah, ya. Kita dapatkan beliau mengklasifikasikan sifat seperti apa. Nah, ini lihat, beda ulama ini, ulama ahlul hadis. Beliau mengklasifikasikan bahwa sifat fi'il, sifat Allah itu ada, beliau klasifikasikan kepada sifat zat, kemudian juga beliau klasifikasikan dengan sifat fi'il. Sama. Dalam kitab ini, Al-I'tiqad ini, beliau klasifikasikan sifat zat dan sifat fi'il. Nah, sifat zat dibagi dua, kata beliau. Pertama sifat aqli, kedua sifat sam'i. Nah, lihat, itu istilah daripada beliau. Abu Ishaq enggak seperti itu. Beliau sudah seperti ini, klasifikasi lebih rumit lagi, ya. Kemudian kita lihat sifat zat itu apa? Sifat zat itu ada dua, kata beliau. Ada sifat aqli dan ada sifat sam'i. Sifat aqli itu apa? Seperti sifat al-wujud, al-jalil, al-mutakabbir, ya. Itu termasuk daripada sifat zat.
Kemudian sifat sam'i itu apa? Ya, sifat sam'i itu adalah sifat yang makana tariqu itsbatil kitab wa sunnah faqat, yaitu sifat yang cara untuk mengisbatkannya itu dengan kitab dan dengan sunnah. Seperti apa? Al-wajhu wal yadu wal ainu hiya sifatun qa'imah bidzatihi. Itu adalah dikatakan dengan sifat sam'i. Nah, jadi di sini beliau mengklasifikasikan sifat zat itu ada yang akli dan ada sam'i. Akli itu apa? Akli itu secara akal bisa diketahui, dalam Al-Quran juga ada. Sedangkan sifat yang sam'i ada dalam Al-Quran, secara akal tidak bisa mengetahuinya. Itu seperti ainon, yadon, wajhun dan yang lain-lainnya. Ini beliau klasifikasikan seperti itu. Kemudian ada lagi sifat yang kata beliau sifat fi'il. Sifat fi'il itu apa? Itu adalah seperti tasmiyat mustaqah min af'al. Seperti apa sifat tersebut? Seperti al-khaliq, war-razik, muhyi wa mumit. Allah menciptakan, memberikan rizki, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Nah, ini merupakan sifat klasifikasi sampai kepada abad ke-4 dan ke-5 dari dua mazhab, dari dua ahlul haq kita baca. Kemudian saya bawa ada lagi sifat kitab Asma wa Sifat, sama juga karangan daripada Imam Al-Baihaqi, tapi ini lebih besar lagi karangan beliau dalam masalah akidah ala tariqah daripada ahlul hadis. Nah, dan beliau juga adalah merupakan salah seorang pengikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Apa beliau sebutkan? Yang harus kita ketahui tentang zat apa? Tentang sifat Allah. Dalam masalah sifat fi'il beliau bilang begini: sifatu fi'lihi wa hiya mastahaqqahu fima la yazal dunal azal, fala yajuzu wasfuhu illa bima dalla alaihi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au ajma'a alaihi salaf hadhil ummah. Thumma minhu maqtaranat bihi dilalatul aql kal hayah wal qudrah wal ilmu wal iradah was sama wal basar wal kalam. Beliau sampaikan bahwa sifat-sifat fi'il Allah itu semuanya adalah sifat-sifat yang diambil daripada kitab dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ijma' daripada salaf umat terdahulu. Dan ada juga sifat-sifat yang diketahui oleh akal. Apa itu? Kal hayah, qudrah, ilmun, iradah, sama, basar dan kalam. Wa nahwa dzalika min sifat dzatihi, begitu juga sifat zatnya. Kal khalq wal razq wal ihya wal imatah wal afu wal uqubah. Wa nahwu dzalika min sifati fi'lihi wa minhu ma tariqu isbati wa wurudu khabaru sadiq bihi faqat kal wajhi wal yadain wal ain fi sifati dhatihi wa kal istiwa alal arshi wal ityan wal maji wan nuzul wa nahwa dhalika min sifati fi'lihi. Di sini beliau jelaskan bahwa sifat seperti istiwa alal arsh wal ityan wal maji wan nuzul itu semua daripada sifat fi'il. Itu semua dari sifat fi'il yang biasanya diperdebatkan, sering kita dengar-dengar, seperti istiwa, aliyat, wal wajhu. Imam Al-Baihaqi beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il daripada sifat fi'il Allah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa mereka enggak meyakini adanya sifat-sifat itu, nih Imam Al-Baihaqi daripada pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau sebutkan itu masuk dalam sifat fi'il. Masuk dalam sifat fi'il, dikategorikan dalam sifat fi'il. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa nih mereka enggak mengatakan itu sifat, siapa bilang? Itu masuk dalam sifat, itu sifat fi'il, dikategorikan sifat fi'il. Dalam dua kitab beliau sebutkan dengan nada yang sama. Sifat juga itu. Kalau ada yang mengatakan mereka enggak mengatakan itu sifat itu sifat fi'il.
Baik. Lalu Ustaz kembali kepada sifat 20 yang dikatakan itu. Sifat 20 itu adalah sifat zat Allah saja yang disebutkan, itu sifat zat. Enggak dimasukkan sifat fi'il dalam sifat 20. Wujud, qidam, baqa yang dihafal oleh anak-anak itu, sampai kemudian mutakallim, itu semua sifat zat. Lalu Ustaz, kenapa sifat zat aja? Kenapa enggak disebutkan juga sifat fi'il? Bapak Ibu sekalian, sifat zat Allah berapa jumlahnya? Tidak terhitung. Kita enggak tahu semuanya. Allah Maha sempurna, sifatnya juga mesti banyak. Mesti juga tidak ada batasnya. Kalau seseorang punya batasan daripada kesempurnaannya, itu berarti makhluk. Tapi kalau Allah enggak ada batas kesempurnaannya, dan sifat Allah itu menunjukkan kepada kesempurnaan Allah. Lalu berapa sempurnanya Allah? Enggak bisa bilang berapa. Lalu kenapa juga 20? 20 yang ada dalilnya langsung dari Al-Quran dan Sunnah, yang kita tahu persis seperti kita mengetahui Nabi itu 25 dan Rasul. Kok Nabi 25 dan Rasul? Yang ada dalam ayat dalam Al-Quran. Jumlah Nabi aslinya berapa? Wallahu a'lam. Begitu juga dengan sifat zat Allah. Sifat zat Allah kenapa 20? Itu yang bisa kita ketahui melalui ayat dan hadis. Sifat zat aja ini, nggak bisa fi'il. Ya, sifat zat aja. Ya, nggak bicara sifat fi'il. Kalau bicara sifat fi'il, berapa jumlah sifat fi'il Allah, Ustaz? Allahu Akbar. Adakah terbatas fi'il dan tindakan Allah? Nggak terbatas. Itu juga tidak terbatas sifatnya. Yang diberikan contoh oleh para ulama itu apa? Itu yang ada dalam ayat dan dalam hadis saja. Itu yang diklasifikasikan oleh para ulama. Kemudian kenapa sifat 20 Ustaz? Itu semua sifat zat saja. Nah, enggak ada disebutkan sifat fi'il. Ketika enggak diajarkan sifat fi'il, itu untuk pembelajaran awal bagi anak-anak. Ketika disebutkan sifat zat, apakah menafikan sifat fi'il? Enggak dinafikan sifat fi'il. Sifat fi'il diyakini juga. Cuma bedanya apa? Sifat zat, kalau kita salah meyakini, kita bisa jadi kafir. Tapi kalau sifat fi'il, kita nggak jadi kafir kalau kita bolak-balik. Contoh, sifat zat, kalau ada yang menghafal misalkan nih, dari awal sampai 20 misalkan. Kebalikan daripada sifat ini, Allahu alimun, baliknya apa? Jahil. Kemudian Allahu qadirun, kebalikannya adalah lemah. Dari awal sampai 20 coba balik, semuanya mustahil pada Allah. Tapi sifat fi'il Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, ya. Itu coba balik, memberi rizki. Kebalikannya apa? Menahan rizki. Boleh tidak? Boleh. Kemudian Allah menghidupkan, kebalikannya apa? Mematikan. Boleh tidak? Enggak masalah. Kalau masalah meyakini sifat fi'il, bolak-balik enggak akan jadi kafir, betul adanya. Tapi sifat zat, kalau Anda salah paham, meyakini kebalikannya jadi kafir. Itu makanya selalu yang ditekankan, supaya kamu tidak salah memahami zat Tuhan, zat Allah. Jangan kafir engkau. Bukan berarti enggak diajarkan yang fi'il berarti menafikan yang fi'il, enggak. Dan masalah sifat fi'il enggak ada banyak masalah di sana. Enggak ada banyak orang salah paham. Tapi masalah sifat zat Allah banyak yang salah paham. Misalkan begini, orang filosof zaman dulu, mereka mengatakan bahwa Allah itu mengetahui masalah yang besar-besar, yang kecil-kecil enggak Allah ketahui. Nah, ini kan bertentangan dengan masalah sifat ilmu Allah. Dibahas oleh para ulama sifat ilmu Allah, bahwa dengan sifat Allah yang satu, Allah mengetahui semuanya, yang kecil dan yang besar di sini. Jadi sekali lagi, kenapa sifat 20 Ustaz? Karena itu adalah sifat zat Allah. Sifat zat Allah, kalau salah diyakini, kebalikan diyakini, kita bisa jadi kafir. Bisa kita salah memahami akan kesempurnaan Allah. Kalau ada orang meyakini kebalikan sifat itu mustahil pada Allah. Tapi kalau sifat fi'il, jumlahnya banyak, tidak terhitung, dan kalaupun kemudian kita bolak-balik meyakininya, tidak masalah. Ya, kita meyakini bahwa Allah Maha kita meyakini bahwa Allah Maha yang meninggikan.
Itu sudah fi'il berarti tindakan, meninggikan. Kebalikannya yang merendahkan. Allah yang memuliakan. Betul enggak Allah punya sifat memuliakan? Betul. Allah menghinakan, boleh enggak? Boleh. Enggak ada masalah itu. Buat lagi yang lain macam-macam. Boleh, ini boleh, itu boleh, selama itu tindakan fi'il. Tapi kalau sifat zat, hati-hati. Makanya dikolom oleh para ulama, ni hati-hati ya, yang 20 macam ini jangan salah engkau yakini. Tapi bukan berarti menafikan yang lain. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa atau berpikir bahwa nyan 20 saja gafa yang lain hana, karena nyo yang masalah. Tanya ulama gepegah haba yang masalah kan katanya, yang hana masalah hana boleh dah pegah. Beta cuy-cuy. Jangan kita congkel-congkel, ini enggak ada masalah, ini ada masalah, ini enggak apa-apa ini. Maka itu yang dibicarakan oleh para ulama. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Dan itu ijtihad para ulama kita untuk memperbaiki pemahaman akidah kita kalau ada terjadi masalah dalam pemahaman orang di setiap masa, setiap waktu. Demikian insyaallah. Selanjutnya besok subuh kita lanjutkan pada dialog dan tanya jawab biiznillah taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.